Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produk Fujitsu. Serinya ScanSnap S1500. Ini bisa 20 ppm. Tipenya modelnya ADF ya. Dia bisa scan folio, color, duplex ya. Saya akan tes dulu. Tapi yang saya gunakan kali ini saya pakai dokumen size-nya A4 ya. Saya taruh aja di sini. Nanti saya akan scan 2 kali untuk tes scan-nya ya. Kita langsung aja masuk di aplikasinya. Buat orderannya Henry Juli ya. Herdi Juli. Buat orderannya Herdi Juli. Baik, kita akan buka langsung aja aplikasinya. Letaknya ada di bawah di sini. Pastikan Anda sudah menginstalnya terlebih dahulu. Jadi pada saat dicek sudah terbaca ya. Kita klik tombol di mouse-nya sebelah kiri. Ada logo seperti ini. Kita klik kanan. Di sini ada scan button setting. Kita klik. Nah, di sini ada settingannya ya. Ini langsung settingan ke scannernya. Untuk aplikasi dan save ini diabaikan saja. Dan kita masuk di scanning. Kita tentukan dulu DPI-nya. Kali ini saya pakai DPI yang 150 aja. Ini berlaku buat color atau gray di angka 150, sedangkan di angka 300-nya bisa dia pakai hitam putih ya. Hitam putih. Jadi kalau misalkan DPI lebih besar itu speednya akan berkurang ya. Apalagi dikasih color duplex DPI besar itu bakalan pelan banget. Jadi kalau misalkan pelan itu berarti dia detail, DPI-nya pasti besar. Saya lanjutkan untuk warnanya, saya pilih color, ada gray dan black and white. Ada juga color high compression di sini. Ya, saya pilih yang color aja. Di sini saya scan-nya dua sisi atau duplex ya. Saya akan scan duplex di sini. Kalau misalkan simplex kan jadinya dua kali ya untuk proses scanningnya. Jadi saya langsung aja hasilkan keduanya. Di sini image rotation-nya saya kasih automatic saja. Anda kalau misalkan nggak pengen di rotate, Anda tinggal klik aja yang paling atas, don't rotate ya. Berarti dia statusnya potret ya. Di sini ada skip blank page kalau misalkan si dokumennya itu dua sisi, itu bisa di scan ya. Tapi kalau misalkan satu sisi dokumennya, ganti kan harus, kalau misalkan ini tidak diaktifkan, dokumennya ada yang kosong tapi tetap ke scan. Nah, saya nggak mau ada yang kosong tetap ke scan, karena buat dokumen kosong di scan buat apa, nggak ada juga yang dilihat ya. Jadi saya skip aja di sini blank page removal. Terus di sini ada dialog nantinya kalau ini dicentang. Jadi mau dilanjutkan scan atau tidak. Ini kalau tidak dicentang tidak akan ada dialog. Seperti itu ya. Di sini untuk formatnya hanya ada dua, PDF sama JPEG. Untuk dokumen di sini, untuk paper ya. Di sini ada automatic detection yang dimana kalau misalkan kita aktifkan, ini dia bisa scan dari folio sampai business card. Dia nggak perlu ubah-ubah settingan untuk ukurannya. Nah, di sini ada banyak ukurannya. Ini paling kecil dia business card ya. Paling kecil dia business card. Jadi dari legal, kalau letter kan dia cuma sama ya, legal sama letter itu sama, cuma beda panjang, jadi lebih panjang legal. Jadi saya pilih yang automatic detection, jadi nggak usah lagi ubah-ubah ukuran ini ya, seperti itu. Oke. Terus di sini untuk cek ultrasonic ya, kalau misalkan terjadi overlap, biasanya yang double-double, terus panjang, otomatis kan panjangnya lebih panjang dari folio atau legal ya, kalau misalkan double. Mending kalau misalkan tumpuknya rata, keduanya scan dua-duanya barengan, itu nggak akan kedetek. Tapi kalau misalkan dia akan ada lebih, nah itu baru kena ya. Ini untuk compression, ini saya nggak perlu ya.
Kita klik apply, klik OK. Nah, untuk scan-nya di mana? Anda bisa gunakan scan-nya di sini, di tombol yang warna biru. Kita klik aja di situ. Dia akan proses scanning seperti ini. Dan ada tampilan previewnya, per lembarnya. Ya, ini per lembarnya. Nah, ini ada dokumen kosong ini. Ini ada dokumen kosong. Nah, ini ngasih tahu bahwa di sini ada dokumen kosong overlap, katanya dia bilang gitu ya. Oke, kita kasih continue. Dia akan lanjutkan. Oke. Di sini sudah ada beberapa, ada 8 lembar ya. Harusnya kalau misalkan, nah di sini ada 8 lembar, sedangkan di sini ada, oh tadi ada yang di skip ya, tadi ada yang di skip, makanya diabaikan yang pertama kali masuk. Oke, di sini saya akan scan lagi. Saya kasih lihat proses scanningnya. Apa ada yang nempel tadi ya? Oh, ini kali rusaknya dokumennya, kusut ya. Oke, saya keluarin aja. Kalau misalkan ada yang rusak atau sobek atau apa ya namanya, nggak bisa di scan pakai ADF, Anda bisa gunakan scanner yang flatbed tipenya ya. Oke, saya klik. Di sini ada dialog biasanya. Nah, seperti ini. Ini continue scanning ya. Anda bisa klik ini kalau misalkan Anda mau tabah, klik continue scanning. Dia akan scan nanti seperti biasa. Dia kasih preview. Nah, ini saya kasih lihat kinerja dari unitnya atau performa dari unitnya ya. Untuk kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, terus kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Kalau miring ini dibenahi aja. Ini ada yang polosnya ya, nanti ini nggak akan kena scan. Oke, totalnya ada 21, 22 berarti ada yang hilang gara-gara di skip ya, seperti itu. Ini 22 sheet, berarti hilang 1 page ya. Harusnya ini 22 itu 22 harusnya kali 2 ya. Berarti ada yang, oh satu sisi dia, satu sisi itu. Satu sisi ya, tuh. Kosong-kosong, juga kosong. Satu sisi dia banyaknya. Ada yang duplek kah? Ini duplek nih. Ini 2 sisi ya. Oke. Jadi kebacanya pantesan kok sedikit, harusnya 22 itu ada kali 2 aja ya. Jadi 4 ya. Oke. Kalau sudah, kita finish scanning. Dan tadi saya sudah kasih nama, belum ya. Namanya di sini Herdi Juli ya. Jadi saya ketikkan aja Herdi Juli. Oke, saya taruhnya di desktop, saya save. Totalnya ada 44 harusnya. Tapi karena di skip, nah ini dia hasil scan-nya. Oke, kita tarik sini. Oke. Ada 211 totalnya ya. Kita scroll ke bawah. Coba kita besarkan ya, biar kelihatan aja untuk tulisannya seperti apa. Nah, ini kan jelas. Ya, seperti ini. Ini saya besarkan sengaja supaya kita bisa cek untuk tulisannya ya dengan lebih teliti. Jadi bagus, jelas, tidak ngeblur ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Saya kasih lihat juga untuk serial number-nya. Ada serial number di sini yang harus saya kasih. Nah, ini untuk cara matiinnya gimana? Untuk cara matiinnya Anda cukup tutup saja. Seperti ini. Baru cabut kabel data.
cabut kabel power. Nah, di sini ada serial number yang kalau misalkan saya kasih lihat nggak kelihatan ya. Jadi saya bantu pakai handphone. Saya bantu pakai handphone karena nggak kelihatan ya. Nah, ini dia untuk serial numbernya. Yang belakangnya 2929. 0022929. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.